Hello guys, welcome back to channel SMK Ignatius Semarang. Dan pada video kali ini kita masih melanjutkan video pembelajaran yang masih satu rangkaian dengan yang kemarin, yang satu rangkaian dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan yang terakhir ini yang akan kita bahas adalah anuitas. Nah, apa itu anuitas? Oke, mari kita mulai. Baik, kita bahas tentang anuitas. Jadi anuitas sendiri pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya yang harus dibayarkan atau yang harus diterima pada tiap akhir periode yang sama jangka waktunya untuk sejumlah tahun tertentu. Nah, anuitas sendiri itu punya rumus yaitu A sama dengan A plus I. Dengan A yang besar merupakan anuitas, lalu A kecil ini pokok pinjaman yang dibayarkan. Dan I merupakan bunga pinjaman. Nah, anuitas sendiri kalau kita ngomongkan masalah utang ya, itu termasuk yang paling adil. Atau ya ada orang yang menilai paling adil ya, atau lebih adil dibandingkan yang pelunasan pinjaman yang biasa. Mengapa? Karena perhitungan bunganya didasarkan pada sisa pinjaman pokoknya. Nah, perhitungan bunganya itu berdasarkan pada perhitungan bunga majemuk. Nah, seperti itu. Nah, lalu apakah kita bisa dengan sembarangan menentukan nominal ya, nominal anuitasnya? Ternyata tidak. Jadi dalam menghitung anuitas ada rumusnya juga. Karena kalau kita ngawur mau ngangsur sampai kapan kan gitu. Nah, anuitas itu punya rumus A sama dengan MB per 1 dikurangi 1 per 1 plus B dipangkatkan N. Ya, ini dengan M itu modal atau apa ya, uang yang dipinjamkan, B bunga pinjaman dalam desimal dalam hal ini, dan N periode waktu. Periode waktu ini bisa tahun, bisa bulan. Namun dalam prakteknya kebanyakan menggunakan bulan atau menggunakan bulan. Nah, bagaimana rumusan ini bisa didapat akan kita bahas setelah slide ini. Nah, asal rumus itu ternyata teman-teman berdasar pada besar pinjaman harus sama dengan jumlah semua pokok pinjaman, yang jelas ditambah bunganya. Nah, otomatis di sini ada M besar sama dengan A1 untuk angsuran atau pokok pinjaman yang dibayarkan pertama, lalu A2 pokok pinjaman yang dibayarkan di periode kedua, yang ketiga ini ada A3, begitu seterusnya sampai AN. AN di sini ya sampai berapapun itu, mau berapa kali mengangsur, nah, seperti itu. Nah, ini A2, A3 ini kan ini ya, variabel yang berbeda keduanya. Nah, A2 ini atau angsuran yang kedua ini sebetulnya diambil dari A1 yang ditambah bunga dari A1. Nah, maka kalau kita bikin kita asosiasikan ini seperti ini. A1 dikali kurung buka 1 plus B kurung tutup ditambah
A3. Nah, A3 pun itu juga sama, angsuran yang A2 ditambah bunga yang dasarnya atau basisnya itu dari angsuran yang kedua. Nah, begitu seterusnya sampai ke AN. Kalau AN ya ini berarti AN-1 ditambah bunga yang dasarnya atau basisnya dari AN-1. Nah, kalau diasosiasikan seperti ini, AN-1 dikali 1 ditambah B. Nah, ini agar memudahkan karena ini ternyata berkait terus, maka kita buat variabelnya hanya tinggal A1 dan B. Nah, maka jadilah seperti pada baris yang saya tunjuk ini. Nah, jadi untuk A2-nya itu kan A1 dikalikan dengan 1 plus B. Kalau A3-nya, kalau kita kaitkan ke A1 ya, itu A1 dikali 1 plus B dikali 1 plus B. Begitu seterusnya sampai AN. Kalau AN itu A1 dikali 1 plus B dipangkatkan N-1. Nah, ini karena ini ada yang berulang-berulang seperti ini, maka karena perkalian berulang itu pangkat, ya dijadikan pangkat. Nah, rupanya kalau kita amati, ternyata membentuk deret ya. Ya, deret geometri. Nah, otomatis untuk menentukan M-nya, jumlah M-nya, itu kan pakai rumus SN ini, deret geometri kan. Nah, kalau buatmu yang lupa rumusnya seperti apa atau penjelasannya seperti apa, nanti di kolom deskripsi akan saya sediakan video tentang itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, SN itu ya seperti ini ya rumusnya. Nah, sebenarnya kita tinggal ganti saja. Itu A-nya dengan A1, lalu R-nya. R-nya sudah tahu ya. Oke, kita kembali ke slide sebelumnya. R-nya sudah tahu ya. Kalau kita lihat seperti ini, ya pasti sudah tahu lah ya. Nah, R-nya itu 1 plus B ini. Coba lah, dia mati. Ini kan kalau yang A3-nya kan A1 dikali 1 plus B dipangkatkan 2. Nah, ini kan berarti ini R-nya. Kalau kamu tidak yakin, coba deh. Ini yang A1 dikali 1 plus B dibagi dengan A1. Kira-kira hasilnya 1 plus B atau enggak? Atau yang ini juga hanya A1 dikali 1 plus B dipangkatkan 2 itu dibagi dengan ini A1 dikali 1 plus B, kalau dibagikan apakah hasilnya sama dengan yang hasil pembagian ini antara A1 dikali 1 plus B dibagi A1? Jika iya, yaitu itulah R-nya. Nah, kita tinggal mengganti saja. R-nya ternyata 1 plus B yang dipangkat. Terus dipangkatkan N di sini. Dikurangi 1. Dibagi 1 plus B dikurangi 1. Nah, lagi-lagi ini R-nya ya. Selanjutnya kita tinggal mengoperasikan saja. Coba ini kita bisa tahu di sini ada 1, ini ada min 1, ini ada B. 1 dengan 1 kita bisa hapus ya, karena ini kan 1 dikurangi 1, 0 kan. Sudah. Nah, seperti itu. Nah, sehingga yang di bagian ini, bagian penyebut, tinggal menyisakan B saja. Yang kita butuhkan adalah anuitas. Jangan kita tahu tadi, anuitas itu adalah pokok ditambah bunga. Artinya, entah bagaimana caranya kita buat A sama dengan A kecil ini sama dengan. Karena yang menyangkut
anuitas itu sendiri ya yang A kecil ini. Tuh. Oke, ini kita pindah ruaskan sehingga ini berubah kali. Jadi MB sama dengan A1 dikali 1 plus B dipangkatkan N dikurangi 1. Nah, lalu ya udah ini pindah ruas ke sini. Pindah ruas ke kiri, ini tandanya kali berubah menjadi bagi. Oke. Nah, ini sudah saya singgung tadi. Kita ingat kalau A besar ya, anuitas sama dengan A plus I, dan I kita juga ingat bahwa I itu M B T atau M dikali B dikali T. Nah, untuk T-nya ini sama dengan 1. Mengapa? Karena kita ngitungnya ini ya, per satu periode. Dengan demikian, rumusannya berubah menjadi A1 ditambah M dikali B. Nah, yang kita perlukan hanya A1-nya saja. Otomatis MB-nya pindah ruas ke kiri. Seperti itu. Maka A1 sama dengan A besar dikurangi MB. Nah, rumus ini kita masukkan untuk menggantikan A1 yang di rumus yang sebelumnya yang sudah kita olah tadi. Nah, hasilnya begini ya, MB per kurung buka 1 plus B yang dipangkatkan N dikurangi 1. Sama dengan A dikurangi MB. Yang kita perlukan anuitasnya, maka kita buat, kita bikin A sama dengan ini pindah ruas ke kiri sehingga menjadi seperti ini yang saya tunjuk. Nah, setelah itu kita operasikan ya. Jangan bingung. Ini MB ini utuh, Pak. Ini kan pecahan, caranya gimana? Apakah langsung ini jadi 2 MB per bla 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 ini penyebutnya? Jawabnya tidak seperti itu. Ini berbeda dengan perkalian ya. Kita perlu mengkalikan MB ini dengan ya ini dengan penyebutnya per penyebutnya. Nah, dikalikan. Jadinya seperti ini. 1 plus B dipangkatkan N dikurangi 1 dikali MB dibagi nih 1 plus B dipangkatkan N dikurangi 1. Nah, lalu ini dikalikan ya MB-nya ya. Kita buka kurungnya sehingga menjadi ini. Menjadi MB dikali kurung buka 1 plus B kurung tutup dipangkatkan N dikurangi MB. Nah, mari kita lihat. Di sini ada MB, tandanya positif. Di sini ada MB tapi tandanya negatif. Nah, kalau dikurangi sama seperti tadi, 1 dikurangi 1, 0 ya. Ini juga 0. Sehingga pembilangnya menjadi MB dikali kurung buka 1 plus B kurung tutup dipangkatkan N. Per penyebutnya tidak ada perubahan. Sama dengan A. Sebetulnya ini rumusnya sudah jadi. Agar kita agar kita tahu ini sebenarnya sama atau enggak, ya coba kita arahkan kira-kira bisa enggak atau sama enggak. Nah, ini supaya sama, otomatis kan 1 plus B dipangkatkan N ini harus dilempar ke bawah ya, atau dijadikan penyebut. Nah, maka otomatis penyebutnya berubah menjadi 1 dikurangi 1 per 1 plus B dipangkatkan N. Nah, sama dengan A ya. Nah, ini kan sama dengan yang sebelumnya. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah mungkin kita mengetahui berapa pokok pinjaman yang harus dibayar? Jawabnya mungkin.
Nah, sederhana sekali caranya, yaitu kita lihat deret geometri yang sudah dipaparkan tadi. Yang M sama dengan A1, A2, A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya itu loh. Nah, kita lihat lagi yang AN yang mana. Jelas yang di ujung kan? Ya sudah, berarti kita sesuaikan aja dengan rumus yang penjabarannya yang di ujung juga. Oke, dapat deh. AN sama dengan A1 dikali kurung buka 1 plus B kurung tutup dipangkatkan N-1. Begitu teman-teman. Oke, contoh soal. Bagi kamu yang ingin membaca sendiri, kalian bisa pause video ini dan baca sendiri. Ini ada bacaannya sedikit ya. Ini bisa jadi pengetahuanmu. Ya, siapa tahu kamu belum tahu menjadi tahu. Oke, bagi yang ingin mendengarkan, saya bacakan. Setiap orang mungkin menginginkan rumah yang secara hukum sah sebagai miliknya. Untuk mendapatkan rumah itu kita bisa membelinya dengan tunai ataupun dengan kredit. Kredit kepemilikan rumah atau KPR yang diselenggarakan bank biasanya memiliki dua buah pilihan, menggunakan bunga flat atau menggunakan bunga anuitas. Bunga anuitas itu mendasarkan persentase bunganya pada suku bunga Bank Indonesia yang berlaku saat itu. Jelas ya, dengan yang saya tadi terangkan juga, penghitungan bunganya berdasarkan pada sisa. Jadi kita sudah mengangsur, lalu kita kan ada sisa ini, sisa pokoknya. Nah, itu yang digunakan. Nah, lanjut. Nah, ini contoh soalnya buatmu yang ingin membaca sendiri dan langsung mengerjakannya, silahkan pause video ini. Bagi yang tidak, akan saya bacakan dulu soalnya dan kita bahas bersama-sama. Pak Mamat ingin membeli rumah secara kredit seharga 350 juta. Ia memberikan uang muka atau DP ya sebanyak 100 juta rupiah. Pak Mamat ingin melunasinya dalam jangka waktu 20 tahun dengan suku bunga Bank Indonesia per tahun 12%. Tanpa memperhatikan biaya lain-lain dari bank, berapa yang harus dibayarkan Pak Mamat ke bank setiap bulan? Nah, di sini ada beberapa hal yang diketahui, yaitu diketahui 1,01 pangkat 240 sama dengan 10,89 dan 1,01 pangkat min 240 sama dengan 0,092. Nah, mari kita bahas soal ini. Pertama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui harga rumah, kemudian uang muka atau DP, lalu suku bunganya, dan jangka waktu. Nah, harga rumahnya tadi 350 juta ya. DP-nya 100 juta, suku bunganya 12% per tahun. Dan kalau dibuat per bulan berarti 1% per bulan. Jangka waktunya 20 tahun atau kalau dalam bulan 240 bulan. Di sini yang ditanya sebenarnya ada dua. Pinjaman dari bank yang harus dilunasi Pak Mamat itu ada berapa? Dan anuitasnya atau Pak Mamat itu setiap bulan harus membayar berapa. Nah, jadi sekedar pengetahuan buatmu, kalau sistem KPR itu modelnya bank itu memberikan uang ke penjual rumah. Nah, lalu kamu sebagai pembeli itu mengangsur atau membayar anuitas itu ke bank atau membayar cicilan itu ke bank. Jadi setelah kamu mendapatkan rumahnya, kamu nggak ada urusan lagi sama sang penjual rumah. Kamu hanya urusan ke bank untuk membayar itu, membayar cicilannya. Oke,
cara menjawabnya, pertama kita cari cicilan banknya itu yang harus dicicil Pak Mamat itu sebesar apa. Ini mudah, harga rumahnya dikurangi dengan DP. Ya, itu yang harus dicicil oleh Pak Mamat. Kemudian setelah itu, setelah ketemu ya, ini hasil perhitungan saya harus mencicil berapa atau Pak Mamat ini harus mencicil berapa, maka kita tentukan anuitasnya. Tinggal memasukkan ke rumus saja. Jadi 250 juta dikalikan 0,01 atau dikalikan 1% dibagi 1 min 1 per 1 plus 0,01 dipangkatkan 240. Nah, kalau kita ingat-ingat ya, mengapa kok ini tiba-tiba berubah menjadi seperti ini? Yang 1 plus 0,01 dipangkatkan min 240. Kalau kamu lupa, cobalah nanti cek di kolom deskripsi ya, tentang perpangkatan. Nah, di situ nanti dijelaskan mengapa kok ini kok seperti ini. Ini berubah menjadi seperti ini. Nah, itu nanti dijelaskan di situ. Oke, next. Kemudian yang ada di dalam kurung kita kerjakan dulu di jumlah. Nah, setelah itu kita menggunakan yang diketahui dari soal. Rupanya 1,01 pangkat min 240 itu 0,092. Nah, terus tinggal dikurangi ya. 1 dikurangi 0,092 dan didapatkan 0,908. Lalu yang bagian pembilang sebenarnya tadi tinggal dikalikan 0,01 dari 250 juta, tinggal ini ya, komanya digeser saja. Maka hasilnya 2.500.000. Nah, 2.500.000 ini kemudian dibagi dengan 0,908 didapatkan hasil anuitasnya itu 2.753.303 rupiah 96 sen. Wah, Pak, ini kok angkanya kayak gini ya, Pak? Kok apa ya? Nggak pas gitu loh. Nyari 3 rupiah gimana tuh, Pak? Ya, ya itu memang hasil perhitungan pakai manual atau pakai kalkulator ya, hasilnya segitu. Nah, ini dalam kehidupan nyata ya orangnya membayar, kalau transfer bank bisa ya, masih bisa ini membayar sejumlah itu. Tapi kalau orangnya kerja terus dapatnya uang cash, ya paling ya bayarnya 2.753.400 rupiah digenapkan. Wah, lah yang lain kemana? Ya gimana ya, susah ya nyari berapa 3 rupiah 96 sen, kan susah itu ya, jadi ya dibulatkan. Oke, lanjut. Nah, tipe soal yang lain itu bentuknya tabel seperti ini dan kita lengkapi. Yang dilengkapi ini ada yang pertama, ini anuitasnya, ini titik-titik ini. Kemudian pada bulan keempat itu pinjamannya tinggal berapa, bunga pada bulan keempat ini tinggal berapa, dan sisa pinjamannya ini tinggal berapa. Nah, seperti itu. Nah, buatmu yang ingin langsung mengerjakan bisa pause video ini. Kalau yang ingin mendengarkan langsung pembahasannya seperti apa, kita lanjutkan. Nah, ini sudah kita singgung tadi ya. Jadi kita menentukan anuitasnya berapa, bunga yang harus dibayarkan di bulan keempat berapa, dan sisa pinjaman pada bulan keempat itu berapa. Oke. Yang pertama, pembahasan yang pertama, anuitasnya berapa sih? Ini mudah aja, kita lihat di bulan yang ketiga tadi. Itu ada pokok
sama bunga kan. Nah, itu tinggal dijumlahkan saja. Maka ketemu anuitasnya. Seperti yang ada di slide, ya, tinggal menjumlahkan. Ternyata anuitasnya nilainya Rp510.192,59. Itu anuitasnya. Mudah kan? Nah, terus yang kedua, bunga yang harus dibayar pada bulan keempat. Yang harus dibayar ya, pertama kita isi dulu pinjaman pada bulan keempat itu berapa. Nah, besarnya itu sama dengan sisa pinjaman pada bulan ketiga. Lalu kita cari 3% dari 3% dari pinjaman itu, pinjaman keempat itu berapa. Nah, itulah bunganya. Nah, berarti kita menemukan Rp9.032.045,72. Itu pinjaman di bulan keempat. Lalu kita kali dengan bunga. Bunganya karena dalam persen kita ubah ke desimal ya, jadinya 0,03. Nah, ya sudah, dikalikan, hasilnya adalah Rp270.961,37. Itu bunganya. Kemudian yang ketiga, berarti sisa pinjaman pada bulan keempat berapa, kan gitu. Sebenarnya mudah aja, tinggal kurangi pinjaman di bulan keempat dengan pokok yang sudah dibayarkan. Berarti Rp9.032.045,72 dikurangi Rp239.231,22. Ya, kurangi biasa aja sih. Oh ya, untukmu yang bingung ini kok koma tuh ini gimana ya ngurangi koma. Ya, jadi nek ngurangi koma itu tinggal diurutkan komanya. Itu udah yang paling benar. Jadi setelah komanya diurutkan, ternyata dihasilkan sisa pinjaman di bulan yang keempat itu sebesar Rp8.072.814,50. Gitu. Angkanya nggak pas semua ya. Ya, ini hasil perhitungan. Tapi kalau di bank itu bisa kok transfer segitu. Nah, kalau kita masukkan semua nilai-nilai itu ke tabelnya, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ada di slide ya. Nah, demikian presentasinya. Oke, dengan selesainya presentasi tadi, berarti juga selesai juga video kita kali ini yang otomatis menutup satu rangkaian bab mengenai pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan yang terakhir ini anuitas. Nah, terima kasih buatmu yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.